Putri Anastasia, 26 tahun, tersangka penganiayaan kakak kandungnya Sandra Devita, 30 tahun, hingga tewas memperagakan 56 adegan selama berlangsungnya rekonstruksi kasus di lokasi kejadian rumah kontrakan Jalan Darmo Indah Selatan Ganggang, Tandes, Surabaya, pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, siang. Pantauan tribunjatim.com di lokasi. Tersangka tampak mengenakan baju oranye lengan pendek bertuliskan tahanan Polsek Tandes. Tubuhnya gempal, dan terdapat tato gambar ular panjang yang membelit lengan tangannya. Mengenakan masker penutup hidung dan mulut, tersangka memperagakan sedikit adegan di area teras rumah kontrakan. Setelah rampung, tersangka langsung digiring masuk ke dalam mobil milik penyidik untuk menghindarkan dari sorotan lensa kamera awak media. Adegan yang diperagakan tersebut dimulai sejak tersangka memasuki rumah korban dengan cara memanjat pagar teralis besi warna hitam. Lalu berlanjut terlibat cekcok dengan korban di dalam rumah sampai korban tewas, hingga berakhir saat tersangka kabur melalui pintu pagar depan, setelah membiarkan jenazah korban teronggok di atas anak tangga ruang dapur rumah. Menurut Kapolsek Tandes Polrestabes Surabaya Kompol Budi Waluyo, tidak ada penambahan adegan dalam rekonstruksi tersebut. Semua adegan yang diperagakan tersangka telah sesuai dengan kronologi detail yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan, BAP, milik penyidik. Dan poin terpenting, ungkap Budi Waluyo, tindakan penganiayaan tersebut dilakukan tersangka seorang diri, artinya menandakan bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh tersangka tunggal. Lalu, pada adegan di dalam rumah, terdapat momen tersangka sempat terlibat pergulatan dengan korban yang memegang senjata tajam jenis pisau. Budi Waluyo menjelaskan, konteks keberadaan pisau di genggaman tangan korban ditengarai bukan dimaksudkan melakukan penyerangan ataupun membela diri. Justru, si korban berupaya memberikan pisau tersebut kepada tersangka, agar dapat digunakan si tersangka melukai dirinya, di penghujung momen percekcokan hebat pada Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024, dini hari. Ternyata, cara korban memberikan sebilah pisau tersebut di ujung percekcokan yang membuat keduanya berada dalam situasi awkward berbalut emosi tersebut, disalahartikan oleh tersangka. Budi mengungkapkan, tersangka mengira momen, korban memberikan pisau tersebut, dianggap secara langsung sebagai upaya melakukan penyerangan terhadap dirinya. Tak pelak, tersangka langsung berupaya memegang pergelangan tangan kanan korban yang sedang memegang pisau tersebut, dengan maksud merebut senjata itu. Tak cuma itu, tersangka juga berupaya mengunci gerakan korban, dengan cara mencekik leher korban menggunakan tangan kanannya. Dan mendorong tubuh korban ke belakang hingga tertahan menempel tembok ruang tengah rumah. Ternyata, korban berusaha melakukan perlawanan, salah satunya mencakar tangan tersangka, akibatnya, jatuhlah pisau tersebut di lantai. Si korban yang semula frustasi dengan situasi pilu tersebut, kini malah berbalik berupaya menyelamatkan diri. Korban berupaya mengambil pisau tersebut dengan membungkuk di lantai, tapi malah disergap oleh tersangka dengan cara menguncinya dengan lengan tangan kiri, menggunakan teknik penguncian, triangle choke, yang lazim digunakan atlet pegulat mixed martial arts, MMA, saat bertanding. Budi menambahkan, tersangka menggunakan berat tubuhnya yang gempal itu untuk melakukan teknik penguncian terhadap tubuh korban. Menyadari kondisinya terjepit dan situasi makin panik, si korban sempat berteriak agar tersangka segera membunuh dirinya. Mungkin takut teriakan korban malah membuat warga tahu percekcokan tersebut, tersangka lantas membekap mulut dan hidung korban hingga beberapa menit, sampai tubuh korban melemas. Melihat bibir sang kakak mulai membiru dan tubuhnya tak lagi bergerak, akhirnya, tersangka melepas kuncian pitingan lengan tangan kirinya dari leher korban. Setelah memastikan sang kakak tak bergerak, tersangka berupaya menghilangkan jejak perbuatannya dengan cara membuat jenazah seakan-akan meninggal dunia secara wajar akibat bunuh diri. Sementara itu, mengenai motif tersangka menganiaya kakak kandungnya hingga tewas, berdasarkan informasi yang dihimpun diduga karena sakit hati dipermalukan korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.